Ya, sebelum kita mendengar kebenaran, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa sekali lagi, mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menghantar kami masuki bulan yang terakhir, bulan Desember di tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur padamu karena kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai sekarang karena kasih dan pertolongan Tuhan saja. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus mau mendekatkan diri kepada Engkau. Karena kami juga Engkau ajar Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dengan sikap berpengharapan, dengan sikap berjaga-jaga, dengan sikap berhati-hati dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami sudah membaca firman-Mu, kami ingin merenungkannya bersama-sama. Karena itu Tuhan menolong kami semua melalui Roh Kudus, memberikan satu pengertian kepada kami. Demikian juga boleh menghidupinya dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ada semangat ya. Di Desember ini harus semangat karena ini musim diskon ya, musim perayaan Natal, musim ada saling memberi hadiah dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita melanjutkan tema kita ini kurang kuat ya. Atau nggak usah pakai. Ya. Kita melanjutkan tema kita sebenarnya yang 2 minggu lalu mengenai tentang akhir zaman ini ya, dan tema hari ini yaitu mengenai berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Saya punya anjing, ini bukan anjing saya cari di internet. Saya dulu punya 3 anjing ya, anjing kecil ya, mini pincher, kemudian 2 Shih Tzu ya, itu yang dan kalau kita pernah melihara anjing, kita tahu anjing itu makhluk paling setia ya, makhluk paling setia kepada manusia. Jadi dia kalau sudah kita pelihara, dia begitu setia, dan sesuatu yang selalu memberikan satu kesegaran kepada tuannya itu adalah kalau tuannya pulang, pasti anjing itu menyambut dengan begitu sukacita. Kalau anak kita itu cuek-cuek sama kita pulang dia cuek. Tapi kalau anjing kita belum sampai rumah dia udah sibuk ya. Kalau dia ada anjing saya kalau dulu naik Honda ya, masih baru di gang itu dia sudah ribut ya, sudah ribut, dia mengkorek-korek pintu, dan dia tahu tuannya saya akan pulang dan dia menyambut dengan gembira ya, menyambut dengan gembira. Ini sesuatu yang luar biasa ya yang kita bisa lihat. Dia lihat dulu sedikit atau anjing itu, karena ini mirip-mirip anjing saya ini ya. Ini mirip sekali dengan anjing saya yang tadi saya suka, walaupun bukan anjing saya. Ada yang pelihara anjing sini? Atau di rumahnya ada anjing? Mahal ya pelihara anjing di Singapura. Oh ya, Ibu Ratna ada 2 ekor ya. Oke. Jadi anjing ini luar biasa ya. Saya mengambil contoh ini karena seperti itulah harusnya antusias kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi kalau kita melihat media sosial, ada juga yang cerita yang sedikit lucu ya, agak konyol, yaitu apa? Ada orang, pasti bukan yang di sini ya, pasti bukan yang di sini. Ada orang tuannya pergi atau majikannya pergi, majikan pergi, lalu dikatakan itu seminggu atau lebih ya, yang pergi, baru pembantunya itu merasa, wah ini masa yang bebas ini, masa untuk berpesta pora. Tapi ada satu hal yang mengejutkan dia lakukan, yaitu dia membuat TikTok, lalu dia memakai baju majikan perempuannya. Dia pamer ya, wah baju saya banyak sekali, jadi dia pamer baju majikannya dia pakai ya. Ketika itu tersebar ya, majikan akhirnya tahu ya, akhirnya dia dihukum lah, kira-kira begitu, karena dia merasa wah ini
Tuhan saya pergi, berarti saya bebas untuk melakukan apa saja. Nah, saya kira itu hal yang tidak baik, ya. Sekarang juga ada CCTV, ya, ada CCTV, ada media sosial, dan bisa dipantau. Maksud saya kalau kita membandingkan dua hal ini, ada dua sikap di dalam sikap menanti sesuatu itu, yaitu satu pertama adalah sikap menyambut dengan sukacita, menyambut dengan siap, menyambut dengan gembira. Tapi juga kadang-kadang ketika kita melakukan penantian, kita merasa tidak tahu apa yang kita perbuat, atau pasif, ataupun menjadi sesuatu yang negatif. Demikianlah kalau kita bisa melihat bagian yang kita baca ini, yaitu mengenai akhir zaman. Menurut saya ada dua hal di sini, ya, mengenai mengenai akhir zaman ini, yaitu yang pertama, yaitu saya review kembali. Sebenarnya hari ini, minggu pertama ini, di kalender gereja, ya, kalender gereja yang bisa dipakai gereja-gereja secara umum dari dulu, itu disebut minggu pertama Advent. Hari ini minggu pertama Advent. Advent itu artinya menanti juga, ya, menanti. Jadi ada dua hal di sini menurut saya yang penting, yaitu memperingati Advent ini, yaitu kita sebenarnya merenungkan dua hal di sini. Yang pertama, kita merayakan atau merenungkan kedatangan Tuhan yang pertama kali. Itu yang kita sebut dengan Natal, betul, ya? Nah, biasa kita lakukan. Tetapi sebenarnya juga di saat sekarang ini kita bukannya merayakan Natal, tetapi sebenarnya kita harus merenungkan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, itu sebenarnya jauh lebih penting. Tapi sering kita melihat yang ke belakang, tapi kita nggak melihat yang ke depan, yaitu apa yang terjadi ketika Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Jadi dua hal ini seharusnya diseimbangkan di dalam pemahaman kita mengenai masa Advent ini, ya. Jadi ini mengenai eskatologi Advent ini, yaitu mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi saya berpikir bahwa eskatologi akhir zaman itu juga sebenarnya mengenai kita, yaitu apa? Setiap saat kita bisa meninggal. Nah, itu akhir kita, akhir zaman kita secara personal, ya. Bahwa sebelum Kristus datang, kita sudah menghadap dulu, kita sudah dipanggil dulu. Jadi dua hal ini kita maknai. Kristus datang kedua kalinya, tapi juga kita harus siap, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan atau meninggalkan dunia ini. Karena dua hal ini maka membuat kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jadi ada dua kata, ini salah terus, maaf, ya. Ada dua kata di sini, yaitu berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, ya. Tapi kata yang berjaga-jaga itu yang diulang 3 kali. Tapi ayat 33 mengatakan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nah, dua kata ini coba kita melihat pengertiannya. Yang pertama, berhati-hati itu yaitu kemampuan kita untuk melihat sesuatu dengan jeli. Kalau kita melihat satu pohon, ya, satu pohon, kalau kita bisa melihat di Singapura banyak pohon, kita melihat pohon. Kalau kita ke taman atau ke hutan, kita bisa melihat pohon. Kita bisa melihat sekilas saja pohon dengan daunnya yang sekilas. Tapi kalau kita mengamati dengan jeli, kita bisa melihat, oh, ada buah di situ, betul? Bukan hanya satu. Kalau kita melihat pohon mangga itu, kita pikir sedikit buahnya. Tapi kalau kita melihat dengan jeli, kita bisa melihat buah yang sangat banyak. Ya, oh, itu banyak rupanya. Kalau kita hitung, wah, 50-60 lebih. Atau kita bisa melihat seekor tupai atau seekor kadal yang merayap di pohon itu, ya, dan lain sebagainya. Itu melihat dengan jeli, itu kemampuan, yaitu melihat juga dengan benar. Melihat hal-hal yang, ini pengertian yang lebih dalam. Melihat hal-hal yang jasmani dengan perspektif rohani. Bisa nggak kita melihat apa-apa yang terjadi dalam hidup kita di dalam dunia ini dengan perspektif rohani? Apa yang terjadi dalam hidup kita di dalam dunia ini, termasuk dalam dunia ini, dengan perspektif dari Tuhan. Kemarin sudah dibahas, ya, oleh Pendeta Halim, yaitu mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Tentang ada peperangan, ada bencana alam, ada sakit penyakit, juga ada ajaran sesat, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang kita lihat sekarang ini
Sebenarnya harus kita lihat dalam perspektif kedatangan, tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali, bahwa waktunya sudah semakin mendekat, ya. Nah, ini perspektif ini penting. Jadi ini kata berhati-hati ini juga punya pengertian yang dalam. Kemudian kata berjaga-jaga ini, ya dari kata a tambah hipnos, yaitu artinya a itu tidak, yaitu tapi berarti artinya tidak tertidur. Nah, ini berjaga-jaga, tidak ngantuk, tidak tertidur, ya tidak terbuai, tapi siaga penuh perhatian kepada sesuatu yang utama. Ini juga kata-kata yang penting. Jadi ketika kita siap sedia menanti kedatangan Tuhan, kita berfokus pada hal-hal utama, bukan hal-hal yang tidak utama di dalam hidup kita. Tidak istirahat yang tidak perlu. Jadi ini kata ini, saya rasa kalau kita menggali ya kalimat-kalimat kata-kata ini, kita bisa mendapat pengertian yang lebih dalam lagi. Oke? Ya. Nah, kalau kita berbicara, melanjutkan pembicaraan kita mengenai akhir zaman ini, maka ada dua hal di sini menurut saya. Yang pertama, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia pasti akan datang kembali. Itu konsekuensinya ada, ya. Dia pasti akan datang. Nah, ini menimbulkan satu konsekuensi, yaitu setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita nanti pada waktu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Oke, jadi ini pasti. Nah, pastinya ini ada. Tetapi ada, menurut saya ada juga yang tidak pasti. Ini yang menjadi persoalan, yaitu kita tidak tahu kapan waktunya. Dan Tuhan tidak memberitahukan. Dan Tuhan menurut saya sengaja tidak memberitahukan. Itu menjadi misteri daripada Allah Bapa sendiri. Ya, bahkan Yesus sendiri dalam keadaannya sebagai manusia, Dia pun tidak tahu. Ya, itu sesuatu yang misteri yang di dalam kedaulatan Allah tidak diberitahukan kepada manusia kapan waktunya. Ya. Jadi di sini menimbulkan apa yang disebut dengan ketidakpastian. Dulu kita ada membahas tentang perumpamaan 5 wanita atau perempuan yang bijaksana, 5 perempuan yang bodoh. Kalau kita artikan dalam perspektif akhir zaman, 5 perempuan yang bijaksana itu adalah 5 perempuan yang bersiap, yaitu dia sama-sama punya lampu, dian lampu itu, tapi perempuan yang bijaksana itu bersiap karena apa? Dia menyediakan cadangan minyak, ya. Tetapi perempuan yang dikatakan bodoh atau tidak bijaksana itu tidak siap, mempunyai lampu tetapi dia tidak mempersiapkan cadangan minyak itu, sehingga ketika Tuhan mempelai laki-laki datang itu, dia sudah terlambat dalam menyambut kedatangan itu, sehingga dia akhirnya kalau kita baca tidak masuk di dalam sukacita daripada pesta pernikahan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat situasi yang kita alami ini. Biarlah kita seperti 5 perempuan wanita yang bijaksana, yang bersiap di dalam kehidupan kita, ya. Oke. Salah lagi. Oke. Jadi menurut saya, kalau secara singkat itu katakan berjaga-jaga itu berarti menanti dengan aktif, ya. Saya artikan menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif itu adalah menanti, satu pertama adalah tetap terkoneksi dengan Tuhan kita, ya. Kalau majikan kita pergi, kita harus punya koneksi dengan Dia, karena berarti kita akan mempunyai hubungan baik Dia. Akhirnya kita punya kepekaan, kita tahu kapan Dia balik, betul nggak? Kalau tiba-tiba Dia balik, gimana? Nah, ini ada yang menjadi helper, ya, bantu. Ya, kalau Tuhan kita pergi, kita punya koneksi nggak dengan Dia? Tahu ya? Atau Dia nggak mau dihubungi, ya? Jangan ganggu aku liburan, kau urus rumah itu, ya. Tapi maksud saya menanti dengan aktif itu berarti kita jangan terputus hubungan dengan Tuhan, ya. Berdoa, beribadah, melakukan firman-Nya, perintahnya, ya. Termasuk juga beribadah itu tentu juga terkoneksi itu juga menurut saya kita melihat pentingnya perjamuan kudus. Karena setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini,
kita diberikan satu keyakinan bahwa kita terhubung dengan Kristus. Kita makan roti melambangkan tubuh Kristus, kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus, itu berarti Kristus dilambangkan secara spiritual itu terhubung dengan kita. Maka dalam tradisi gereja, perjamuan kudus ini menjadi suatu sarana anugerah yang paling penting, ya sebenarnya, ya karena dialah yang menghubungkan kita dengan Tuhan selain pada firman, ya firman yang dikatakan. Tapi perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa setiap kali kita menerima perjamuan kudus, saya dikasihi Tuhan, saya terhubung dengan Tuhan, berarti saya mempunyai pengharapan hidup kekal di dalam Kristus. Ya, ini luar biasanya perjamuan kudus ini. Ya. Yang kedua, menanti dengan aktif itu juga melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar dan serius. Ini juga dua hal. Ada orang menanti kedatangan dengan tadi dengan sikap apa? Leha-leha, ya tidak bertanggung jawab, ya kemudian hidup sembarangan. Tuhan nanti datang untuk apa aku berjeripaya? Tidak seperti itu. Malah menanti atau berjaga-jaga itu berarti menanti dengan aktif, melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar dan serius, ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanti dengan aktif, berarti menanti dengan pengharapan. Jadi akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Memang Yesus mengatakan dia akan datang untuk memberikan penghakiman. Tapi bagi kita sebanyak orang yang terkoneksi, terhubung dengan Kristus itu, yang percaya pada Kristus itu, akhir zaman itu sesuatu yang bukan memberi ketakutan, tetapi saya akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Di dunia ini tidak sempurna. Di dunia ini kita bisa sakit. Kita sakit secara jasmani. Kita juga disakiti orang. Kita juga bisa mengalami kegagalan. Kita bisa mengalami kekecewaan. Tapi kita mempunyai pengharapan melalui kedatangan Kristus kedua kalinya, bahwa segala sakit penyakit akan hilang. Ya, kita akan menikmati sukacita yang sepenuhnya. Jadi kita menanti bukan dengan ketakutan, bukan dengan pesimisme, tapi dengan optimisme, dengan sukacita, seperti tadi anjing pudel itu, ya menyambut tuannya itu pasti dengan sukacita, ya bisa bertemu dengan tuannya, dia penuh dengan sukacita, bukan penuh dengan ketakutan, ya. Oke, jadi kita bisa melihat aplikasinya, rekan-rekan sekalian, bagaimana sikap berjaga-jaga, hiduplah dalam penantian yang aktif, ya, dengan penuh pengharapan dalam hidup kita. Yang kedua, berjaga-jaga, mari kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, ya. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan setiap hari, berdoa, setiap hari membaca firman? Ada dibaca nggak ya renungan yang setiap hari saya kirim? Ada ya. Kadang-kadang buatnya susah ya, tapi kadang-kadang nggak dibaca. Bacalah ya, kalau ada waktu apanya dibaca ya. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu ya daripada firman yang kita baca itu. Oke. Jadi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, termasuk datanglah beribadah, utamakanlah ibadah di dalam hidup kita, ya. Karena dengan ibadah kita bertemu dengan Tuhan, ya. Secara khusus karena Tuhan sudah menetapkan ibadah itu sebagai sarana Allah menjumpai kita dalam hidup kita. Oke? Berjaga-jagalah, nah, hiduplah dengan bertanggung jawab. Kita yang sebagai helper, biarlah kita juga bertanggung jawab, ya, menjalani tugas kita, bukan menganggap saya helper, saya rendah, enggak. Itu setiap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia di mata Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan sikap bertanggung jawab, ya, kita lakukan itu dengan sikap melalui pekerjaan ini saya memuliakan Tuhan, ya. Kita mungkin sebagai pekerja, ya, di kantor atau juga pengusaha dan lain sebagainya. Mari kita hidup dengan bertanggung jawab sehingga Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita menyambut bulan Desember ini dengan sikap optimisme, dengan sikap berpengharapan, dengan sikap sukacita.
ya, dengan sikap berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kiranya menolong kami semua. Kau mengajar kami, Tuhan, bukannya merenungkan kedatangan Kristus yang pertama kali dari Natal, tapi juga memegang janji Tuhan akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, yang akan menyempurnakan seluruh kehidupan di dunia ini, memberikan kepada kami sukacita yang penuh dan kemuliaan surgawi. Tuhan, tolong kami, biar kami hidup dalam pengharapan yang aktif. Kami boleh hidup dengan sikap menanti yang penuh sukacita. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bertanggung jawab, dan biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah kami semua. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ketika kami akan menerima juga unsur-unsur perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerimanya. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.